الفاتحة الثانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة أن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا عليكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحي بداننا وصدق لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa kumpul hadir di majlis ilmu, majlis warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis semacam ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika," dan demi sesungguhnya anzalna kami telah turunkan ilaika kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan? Ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata, ay wadihatin, ayat-ayat yang wadihah. Jadi semuanya ayat-ayat Allah itu nyata, bukan karangan manusia, tapi betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kesemuanya bisa dibuktikan. Ya, ada beberapa ayat-ayat yang langsung bisa disaksikan kebesarannya oleh manusia, tentu setelah melakukan beberapa penelitian karena keterbatasan ilmunya manusia. Akhirnya ketemu juga. Kayak laut yang terpisah, nggak nyampur airnya tuh. Marajal bahrain bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya.
Ada air yang laut yang ketemu menjadi satu, tapi nggak bisa nyatu gitu. Ini tetap tawar, yang ini asin. Jadi seolah-olah di antara keduanya ini ada dinding pemisah. Ya. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami kirim angin itu sebagai wasilah pembantu perantara untuk proses perkawinan tumbuh-tumbuhan. Dulu belum muncul ilmu biologi, orang bingung kok angin jadi kayak tukang kawin nih, kawin tumbuhan. Ternyata itu angin tiup serbuk sari yang ada di putik sari itu, tiup, dibawa masuk atau jatuh ke tumbuhan yang lain. Jadi kawinnya dengan cara angin yang bantu, perantara. Allah yang bilang wa arsalna, ya, wa arsalna riyah, kami utus angin, kami jadikan angin itu sebagai perantara. Siapa yang niup angin? Siapa yang ngatur angin? Siapa yang dudukkan angin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tuh, semuanya wadihat, ya, wadihat. Halun jadi hal. Tapi yang cocok di sini jadi sifat, bukan jadi hal. Dan kami turunkan kepadamu ayat-ayat hal keadaannya nyata. Yang munasib itu kami turunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata. Jadi sifat yang munasib, yang sesuai, munasabah. Tapi ada yang bilang hal, ada yang bilang kedudukannya jadi sifat, bayinat. Raddun liqauli Banu Surya lin Nabi. Ini merupakan sebuah tolakan, sanggahan bagi ucapan Ibnu Surya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma ji'tana bi syai'in. Jadi Ibnu Surya bilang, Muhammad, kau datang kepada kami enggak bawa apa-apa itu. Aku sebagai rasul, tapi mana yang kau bawa buat kami? Itu bukti bahwa kau rasul. Kau enggak bawa apa-apa. Kau tidak bawa apa-apa. Ma ji'tana bi syai'in. Turun ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu ayatin, bukan satu ayat tapi ayatin, ayat-ayat banyak berarti. Nah, yang kita baca ini dalam Quran ada 114 surah, 6.666 ayat, 30 juz. Ayatnya ada 6.666. Banyak. Hurufnya berapa? Tahu, ingat. Belum pernah ngitung. Ya. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Maka ayat yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu kepadamu ya Muhammad, tiadalah yang ingkar kepada ayat-ayat itu illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Kafaru biha, yang kafir ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Awa kullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum, ya, bal aksaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali ahadullah, kalian, mereka berjanji kepada Allah, ahdan,
dengan satu perjanjian, nabazahu, lalu dia buang, lalu membuangnya fariqum minhum, sekelompok daripada mereka. Apakah setiap kali mereka mengambil janji kepada Allah lalu mereka batalkan tuh janji? Sekelompok yang lain membatalkan janji. Janji sama Allah dibatalin, janji sama Allah dibatalin, diingkari maksudnya. Awa kullama ahadullaha, apakah setiap kali mereka berjanji kepada Allah ahdan, dengan satu perjanjian, alal iman bin nabi, untuk beriman kepada Nabi. In kharaja, jikalau dia keluar, jikalau Nabi itu tampil, kami beriman, kami akan beriman kepadanya, kami akan beriman. Ketika Nabi ini ditampilkan oleh Allah, Rasul ini ditampilkan oleh Allah, mereka ingkari lagi. Ya. Ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampilkan oleh Allah nih sebagai khataman nabiyyin, mereka kan teriak-teriak. Yang lalu ayatnya itu, kalau datang dari sisimu seorang rasul yang bisa menolong kami menghadapi orang-orang musyrik, enggak? Ya. Tidakkah kau datangkan utus buat kami seorang rasul yang bisa menolong kami menghadapi orang-orang musyrik? Artinya mereka menunggu, minta kepada Allah. Rasul ditampilin, mereka dustai. Gitu kan? Janji kepada Allah untuk beriman kepada Nabi. Kalau Nabi itu ditampilkan oleh Allah, tapi ketika ditampilkan banyak di antara para nabi yang didustai, lalu mereka bunuh. Ini orang kafir, orang-orang kafir. Mau di kalangan Bani Israel, ya kebanyakan memang dari kalangan Bani Israel yang banyak membunuh para nabi. Ya, Zakaria wa Yahya kan dibunuh ya. Cuma Nabi Musa berusaha dibunuh, nggak berhasil. Nabi Isa juga ditolong sama Allah. Dan banyak para nabi itu, Nabi Saleh itu mau dibunuh, tapi Allah selamatkan. Awin nabiyya, atau kalian berjanji kepada Nabi, alla yu'awanu alaihil musyrikin, bahwasanya mereka tidak bakalan menolong orang musyrik menghadapi, ngelawan para nabi, ngelawan Nabi. Ya, kami akan nolong kamu, kami akan nolong kamu. Pas nabinya itu malah mereka ngebantu orang musyrik di dalam menyakiti bahkan membunuh Nabi. Nah, ini janji-janji orang kafir terhadap Allah atau kepada Nabi, semuanya diingkari. Ada dijelaskan oleh ayat ini, nabazahu tarahahu. Apakah setiap kali mereka berjanji kepada Allah, lalu nabazahu fariqum minhum, sekelompok daripada mereka yang mengambil janji itu ngebuang janjinya itu. Membuang maknanya membatalkan, binaqdihi, dengan cara dibatalkan tuh janji itu. Nah, ini jadi jawabu kullama, jawab dari ayat kullama. Kullama, setiap kali. Apakah setiap kali mereka mengambil janji kepada Allah dengan satu perjanjian lalu mereka buang? Ya, sebagian kelompok mereka itu membuangnya. Nah, itu jadi jawab kullama. Wa huwa mahallul istibham al-inkari. Nah, itu tempatnya istifham inkar. Awa kullama. Ya. Jadi istifham itu ada
Ada istifham yang sifatnya bertanya, perlu jawaban. Ada istifham, kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Ya. Cukup itu sebagai pernyataan saja. Ya. Apakah lo budak? Nah itu perlu jawab gak? Ya. Anak buah kita panggil berkali-kali nggak datang-datang. Ya. Apa lo budak? Gitu. Apa lo budak maksudnya apa? Apakah kamu budak? Apakah kamu tidak mendengar panggilan saya? Maknanya lo budak banget lo nggak dengar guru panggil berkali-kali gitu ya. Itu istifham inkar namanya. Apakah itu kan pertanyaan, tapi apakah itu nggak perlu dijawab? Karena itu apakah itu istifham inkar, menunjukkan pertanyaan tapi mengingkari apa yang diucapkan itu. Apakah kamu tidak mendengar? Sambil marah gitu ya. Kalau Betawi kan, emang lo budak ya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan, apakah kamu budak? Apakah kamu tuli? Mana lo tuli banget lo gitu. Itu namanya istifham inkar. Ya. Bal aksaruhum la yu'minun. Nah ini balnya nih lil intigal. Sudah Allah menyatakan sebahagian mereka selalu mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebanyakan mereka la yu'minun. Udah bukan sebahagian lagi, tapi lebih daripada sebahagian, kebanyakan mereka itu orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, tatkala datang kepada mereka rasul, tatkala datang rasul kepada mereka min indillah, dari sisi Allah. Siapa yang datang dalam ayat ini keterangannya? Muhammadur Rasulullah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ayat ini menunjukkan nih kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala datang Rasul kepada mereka, ini Rasul min indillah, dari sisi Allah, maknanya utusan Allah, bukan ngaku Rasul. Kebanyakan orang sekarang nih, ada aja ngaku Rasul kan nih, belum lama ya. Pulang ngaku Nabi, pulang ngaku Nabi, pulang ngaku. Ya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memang Allah yang utus, tanda kemukjizatannya ada. Semuanya disebutkan ciri-cirinya itu di dalam Taurat. Makanya ulama-ulama yang betul-betul membaca Taurat, baca Injil itu tahu percis ini Muhammad. Tandanya ada. Tandanya Abdullah bin Salam, pendeta Bukhaira tahu. Abu Thalib enggak tahu yang dibawa ini calon nabi, umur 6 tahun ya, dibawa ke Syam ikut dagang. Karena Nabi Muhammad merengek nangis setelah ditinggal mati ayahnya dalam kandungan ibu 6 bulan beberapa bulan. Umur 2 berapa setahun 2 tahun 4 tahun ya, 4 tahun uminya meninggal. Habis ziarah ke Madinah memaknya berdua, ziarah sakit ibunya Aminah, meninggal di situ. Bayangin tuh, ziarah berdua emaknya, baru tumben emaknya baru bilang nih kuburan abah. Emaknya nggak tahu, nyari-nyari, nanya-nanya. Dikasih tahu sama ahlinya, ini Pak, suamimu ini kuburannya. Ya Allah, diziarah, Rasulullah pelukin kubur bapaknya. Baru tahu abah, ternyata abah di sini meninggal umur 4 tahun. Emaknya sakit, meninggal juga di situ, sebatang kara. Yatim piatu. 6 tahun
kakeknya yang sayang menggantikan peranan ayah dan ibunya, meninggal lagi. Abdul Muttalib yang begitu sayang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena ditahu bakalan menjadi nabi, pemimpin yang disegani. Ya, dia punya singgasana gede, kayak begini nih bangku, tapi besar. Anaknya kalau nggak ada yang berani dudukin tuh bangku kebesaran singgasana kakeknya, bapaknya. Jadi kalau mereka punya anak pengen duduk itu, oh jangan, itu bangku kakek, bangku kakek, jangan. Jadi mereka cegah tuh cucunya siapa aja untuk menduduki itu. Dan Muhammad kecil kucuk. Pamannya pada ngelarang kan, ya Muhammad jangan tuh, itu bangku kakek, diangkat. Abdul Muttalib mulai, biarkan cucuku, biari duduk situ, dia akan menjadi orang besar nanti, dia bakal menjadi orang, tahu kakeknya ya, meninggal dunia. Nah sekarang dia merengek kepada pamannya, nggak tega Abu Thalib, pamannya nih. Ini udah yatim, dia sayang juga sama ponakannya, udah nggak ada yang ngerawat kan. Nah, dia ngerawat tuh akhirnya itu. Nah, dia ajak, karena ngerengek minta ikut. Kesam dagang. Nah disitulah ketemu Bukhaira. Dia bilang, hati-hati, jaga anak ini, pelihara. Dia akan menjadi nabi akhir zaman. Karena banyak musuh-musuh orang-orang kafir yang akan menyakiti bahkan membunuhnya. Bawa pulang, suruh bawa pulang. Jadi tahu, karena mereka membaca Alkitab, baik membaca Taurat atau membaca Injil, sehingga ciri-ciri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman udah nampak jelas gitu. Ketika tampil sebagai seorang Rasul, masih kecil udah ketahuan, apalagi udah menjadi Rasul. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, semoga Allah berselawat kepadanya, wasallama, dan memberi salam kepadanya. Sallallahu alaihi. Maknanya semoga Allah memberi selawat kepada Nabi Muhammad. Selawat Allah kepada Nabi kita tahu. Ya, selawat Allah buat Nabi maknanya apa? Maknanya rahmat. Maknanya rahmat. Selawat malaikat kepada Nabi maknanya, selawat Allah kepada kita maknanya rahmat. Kalau malaikat maknanya meminta ampunan. Ya. Gitu ya. Berarti kalau kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lalu Allah ikut membalas selawat kita itu, karena kita lantaran kita selawat kepada Nabi Muhammad, artinya apa? Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan supaya mendapatkan ampunan, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena selawat kita kepada Nabi doa. Makanya ada mengatakan, kenapa kita berselawat kepada Rasul? Emang Nabi perlu selawat? Nabi kan magamnya setiap detik. Jangan setiap detik, setiap sekon. Setiap sekon naik derajat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada pun selawat kita buat apaan katanya? Tahsilul hasil bahkan dikatakan. Enggak tahsilul hasil. Ya. Sampai pangkat yang magama mahmudah, pangkat yang tertinggi, pangkat yang tidak ada yang bisa mengalahkan daripada Rasul dan para Nabi lainnya, mengalahkan pangkat Nabi kita Muhammad SAW. Berarti selawat kita kepada Nabi itu kembali kepada kita, Maka orang yang berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung, ya. Dia bisa berselawat. Kadar kecintaanmu kepada Nabi,
Bahkan kadarmu di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad SAW itu menurut kadarmu berselawat kepada Nabi. Jadi ditentukan kadar kita ini di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad SAW itu menurut banyak atau tidaknya selawat kita kepada Nabi Muhammad. Kalau selawat kita sehari cuma 10 ya kadarmu segitu. Kalau ada orang yang sehari 100 ya kadarnya segitu. Yang 1000 segitu. Yang tiap hari enggak putus berselawat, mau ribuan jutaan tiap hari, itu kadarnya segitu di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad. Jadi banyak atau tidaknya selawat kita kepada Rasul itu menentukan kadar kita. Ya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum. Nabi Rasul datang dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Injil, apa yang ada pada mereka? Taurat dan sebagainya daripada kitab Allah yang telah turun sebelumnya. Itu dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Enggak didusai, dibenarkan. Ya, musaddiqun. Tapi lihat apa reaksi mereka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitab kitaballah. Segolongan daripada orang-orang yang telah diberikan Alkitab membuang kitab Allah. Bukan dia buang begini, bukan. Seolah-olah dia nggak pernah dapat kitab, seolah-olah nggak ada Injil, seolah-olah nggak ada Taurat. Jadi mereka nggak ngakuin Nabi Muhammad, nggak nerima Nabi Muhammad. Ketika mereka nggak nerima Nabi Muhammad, sama aja mereka nggak ngamalin kitabnya, sama aja mereka buang kitabnya, betul? Yang nggak ngamalin berarti kan dilempar ke belakang. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Kitabnya dibuang ke belakang. Jadi maknanya lam ya'malu, mereka enggak amalin tuh kitab. Padahal di kitabnya ada informasi. Akan datang Nabi akhir zaman ismuhu Ahmad, tandanya begini. Percis yang datang tuh. Sesuai tandanya dengan kitab mereka. Tapi mereka nggak mau ngakuin. Artinya kitabnya nggak dipercaya media sini. Mereka dapat kitab itu, tapi mereka nggak percaya. Bayangin, ada orang ngaku umat Islam, tapi nggak percaya Quran, gimana? Ada orang ngaku umat Islam, orang Islam, tapi nggak ngamalin Quran, bagaimana? Padahal Quran itu kitab suci kita yang harus kita amalkan, yang harus kita yakini kebenarannya. Ya. Pedoman hidup kita itu, panduan hidup kita Al-Quran. Ya. Nah, kalau ada umat lain nggak pegang kitabnya, nggak amalin kan bukan main. Taurata, di sini Taurat. Mereka buang Taurat wara'a zuhurihim ay lam ya'malu bima fiha minal iman bir rasul wa ghairihi. Yani mereka tidak mengamalkan terhadap apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut Taurat daripada beriman kepada Rasul dan lain-lain sebagainya. Di kitab itu ada perintah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, sampai beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika datang Nabi, mereka nggak mau pegang, nggak mau percaya. Hasad namanya. Mereka lempar, mereka tidak amalkan tuh kitabnya, ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak pernah membaca atau mengetahui kitab tersebut. Seolah-olah mereka la ya'lamun, enggak mengetahui ma fiha, apa yang ada di dalamnya, min annahu nabiyyun haq, bahwasanya Nabi SAW Muhammad itu seorang nabi yang hak, au annaha kitabullah,
atau bahwasanya itu Taurat merupakan kitab Allah. Jadi dua kesimpulannya ayatnya. Mereka meyakini seolah-olah mereka menyatakan Taurat bukan kitab Allah. Yang kedua, Rasul itu bukan nabi yang benar. Muhammad itu bukan seorang Rasul. Kesimpulan begitu dari mereka ketika mereka tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dua, mereka enggak percaya Nabi Muhammad bahwasanya dia utusan Allah, dan Taurat sebagai kitab mereka dustai. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namun wa 'alaiha wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu ma huwa ahlu. Jazallahu anna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.